legal legalize di Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia itu tahun 2007 pada masa Pak SBY. Deklarasinya di Gelora Bung Karno. Menteri-menterinya hadir, Adiaksa Daud hadir, bikin orasi khilafah. Dia nggak tahu bahwa itu akan mematikan Pancasila. Bisa jadi tahu, tapi Pak SBY waktu itu memerlukan bandul-bandul politik. Saya itu selalu, bukan saya merasa sok jago memang. Terus terang, saya tidak pernah merasa lebih pintar, tidak. Saya hanya Tapi emang pinter sih, Cak. Emang pinter sih. Saya hanya lebih dulu tahu karena baca. Oke. Kalau saya nggak baca, saya juga nggak tahu apa-apa. Tapi intinya begini, saya selalu menantang debat. Saya selalu menantang debat, baik dari sisi fikih maupun dari sisi tarikh, kepada orang-orang yang menganggap bahwa khilafah itu adalah produk dari Allah. Saya selalu menantang itu. Sampai saya bikin video untuk menjawab-jawab Felix Xiao, Ismail Yusanto, itu selalu saya bikin videonya. Karena memang setiap momentum, setiap event, saya datang, mereka nggak datang. Last minute cancel. Selalu begitu. Oh gitu? Oke. Saya pernah di Unkris. Katanya lawan saya itu dari mereka. Sampai sana ternyata saya ngasih materi sendirian. Karena sebelah saya nggak hadir. Alasannya ada saudaranya sakit, tapi oke lah. Tapi bagi saya, mari kita berbicara soal fikih, bukan mau adu menang-menangan, tapi konsep diskursus pemikiran ini adalah bagian dari tradisi Islam. Makanya jangan kemudian menganggap bahwa khilafah ini sesuai keyakinannya, ini adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa digugat. Ini soal pemikiran. Maka dari itu, marilah kita berdiskusi, kita berdebatlah kasarnya. Entah siapa, bukan soal kalah menang, entah siapa yang tersadarkan atau yang tersesatkan, ya silakan aja. Itu adalah produk dari diskursus keilmuan. Teori Darwin itu kemudian menjadi motor dari berbagai gerakan ateisme karena Darwin menang dalam perdebatan. Menang dalam diskursus keilmuan. Semua orang yang menulis antitesisnya Darwin itu dipatahkan semua oleh Darwin. Makanya kemudian dikutip oleh Feuerbach, oleh Engels dan sebagainya, oleh Marx, oleh Ernest Bloch dan sebagainya itu. Nah, saya berharap kalau saya ketemu dengan mereka dan mungkin secara logika, secara keilmuan saya menang, paling tidak banyak orang yang tersadarkan. Ini kan banyak orang yang terbius, terutama orang-orang yang baru hijrah nih. Percaya aja gitu loh dengan narasi-narasi politik produk Palestina, produk dari orang-orang yang gagal dalam pan-Arabisme, pan-Islamisme. Taqiyuddin An-Nabhani membuat partai di Palestina bernama Hizbut Tahrir. Lalu dibawa ke sini seolah-olah ini paket dari langit. Bukan, ini paket dari Palestina ini. Jadi sumbernya tuh dari sana, Cak, dari Palestina. Dari sana, dari Palestina. Coba kita gugat. Itu partai politik awalnya. Di tengah kecamuk Palestina yang tidak bisa memenangkan perang antara Mesir dengan Israel. Tidak bisa memenangkan lobby internasional sehingga akhirnya PBB memberikan konsesi wilayah kepada orang-orang Israel, kepada bangsa Israel. Lalu mereka putus asa. Di tengah antara kekuatan Fatah, ada kekuatan HAM, ada PLO di situ, ada Partai Komunis Palestina di situ. Taqiyuddin An-Nabhani membuat partai bernama Hizbut Tahrir. Dia terusir dari Palestina, pindah ke Yordania. Abu Rustoh kemudian membuat sosialisasi khilafah di seluruh negara Arab untuk menambal kegagalan dari pan-Arabisme dan pan-Islamisme. Khilafahisme disuarakan di semua negara Arab, tapi semua negara Arab menolak. Hingga akhirnya terlempar, sekarang markasnya ada di London. Markasnya Hizbut Tahrir Internasional itu ada di London sekarang. Dan HTI di Indonesia dibubarkan, telat tapi. Negara lain sudah menolak dan melarang semua. Di Arab itu yang menerima Hizbut Tahrir itu hanya Libanon. Jadi Saudi kita kecolongan apalagi. gitu, Cak. Kecolongan gitu kita tuh. Bukan, masuknya memang telat. Ini masuknya pada masa pemerintahan Pak SBY. Dia legalize di Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia itu tahun 2007 pada masa Pak SBY. Deklarasinya di Gelora Bung Karno. Menteri-menterinya hadir.
Adiaksa Daud hadir, bikin orasi, khilafah. Dia nggak tahu bahwa itu akan mematikan Pancasila. Bisa jadi tahu, tapi Pak SBY waktu itu memerlukan bandul-bandul politik. Prinsip politiknya Pak SBY itu kan zero enemy. Tapi kemudian dia salah. Dia menyemai bibit-bibit radikal itu sehingga kita hari ini sudah menjadi hutan lebat, dibabat nggak habis-habis. Itu persoalannya. Tapi banyakkan gibah ya dari tadi. Mohon maaf Pak SBY. Mohon maaf Pak SBY. Iya, nggak, ini kan kita belajar, Cak, bukan ngomongin jelek, nggak kan kita belajar. Kalau bicara sejarah kan nggak ada dispute, Kang Abu. Yes, Kalau yes. bicara fikih, itu pasti dispute karena pemikiran orang, tafsir orang kan berbeda. Tapi kalau sejarah kan nggak bisa digugat.